apa ya? Kue kia, Kue kue kia Tengah. keteng. Nah itu. Oke. Okay. Terus yang narasumber kedua, kita ada teman yang tinggal di Ponti. Beliau ini juga pengusaha makanan. Julia Cakes, dan recently juga baru keluarin produk baru ya, popcorn, merek Royal Golden ya. Ada Bapak Hari. Bapak Hari, boleh cepat dikasih tahu kira-kira makanan favoritnya yang di Ponti apa, Pak Hari? Semua enak ya? Bukan satu. Wah, susah pilih ya. Susah pilih ya? Ya. Kalau bisa disuruh pilih satu sekarang? Yang paling dekat paling apa ya? Nasi goreng kali ya? Nasi goreng ya? Itu bukan makanan Pontianak, nggak apa-apa. Ya? KCKT bukan ya? Oke, diam. Oke. Yang ketiga ada narasumber. Ibu Julia Ningsi ya. Ibu Julia Ningsi sekarang juga salah satu pengurus usaha keluarga nasi campur alu di Jakarta ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, kira-kira makanan favorit Pontianak itu apa? Saya ambil dulu ya, bisa. Makanan favorit? Kue cap ah. Kue cap ah. Saya juga suka itu. Oke, yang keempat, yang juga moderator malam ini, tapi saya pendeta malam ini ya, ada Bapak Anthony Robinson. Jadi Bapak Anthony Robinson ini udah panjang banget namanya. Udah berapa tahun di Singapura ya. Jadi saya ada 2 pertanyaan buat Anda untuk mulai aja. Jadi kan topik malam ini kan sebenarnya inspirasinya kan dari tulisan artikel Anda di blog Anda ya. Jadi Anda menulis pendapat Anda tentang makanan di Pontianak, ya kan? Nah, ya kalau dilihat dari cara tulisnya kan basically kan itu kan banyak reaksi keras kan dari yang merasa Anda kayak apa ya? Kayak ini kan urusannya nggak main-main kan. Anda kan bisa dicap kayak pengkhianat kampung halaman kan? Itu seolah-olah Anda tulisannya itu Anda seperti tidak menghargai makanan Pontianak gitu. Nah, saya ada 2 pertanyaan. Yang satu, kira-kira apa tujuan Anda yang ingin Anda sampaikan dengan menulis artikel tersebut? Karena saya tahu Anda bukan food blogger, Anda juga bukan ahli makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda juga tahu kan ada beberapa reaksi yang lumayan apa ya, boleh dibilang lumayan keras lah ya. Nah itu Anda lihatnya itu sebagai reaksi dari fenomena seperti apa? Itu pesannya seperti apa? Dan Anda menanggapinya itu sebagai hal apa? Pak, pertama-tama saya nggak ditanya makanan favorit, Pak. Gimana ini? Nggak usah. Oke, begini ya. Minggu kemarin, oke. Jadi itu karena saya keluar dari Ponti dan saya mencoba, mencoba berbagai makanan gitu. Semakin saya jauh pergi, semakin saya ngerasa itu makanan Ponti sepertinya ya memang ada yang enak gitu ya. Tapi itu lebih cenderung karena kita selama itu hanya mencicipi makanan-makanan itu aja gitu loh. Ya kan, saya kasih contoh. Kue tiaw sapi ya. Jadi pertama saya ke Jakarta itu tahun 2002 waktu saya kerja di situ ya. Itu Andy William teman kita itu mengajak saya makan kue tiaw sapi di Pademangan. Dia tinggal di situ waktu itu. Jadi yang dia ajakin dia bilang ini nggak ada di Pontianak. Namanya kue tiaw sapi Bun. Saya tanya, Bun itu apa? Bun atau Bud? Bun ya? Bun. Bukan Bud. Bud beda lagi. Ya, boleh. Oke, jadi saya coba, bener. Itu ternyata lebih enak. Dan waktu itu di Pontianak nggak ada yang masak kayak gitu. Bun itu kayak di kue tiaw goreng, tapi dia juga agak basah gitu loh. Oke. Mungkin bisa langsung ke jawab pertanyaan saya ya. Jadi kenapa Anda menulisnya lebih ke... Jadi Anda kan menulisnya bukan spesifik membahas rasa dari makanan tersebut kan? Iya. Anda kan seolah-olah ada pesan tertentu yang ingin Anda sampaikan. Ya, jadi pada akhirnya itu saya berpikir ya ternyata ya itu kita lebih cenderung itu kalau bicara makanan Pontianak itu lebih cenderung karena kita kangen gitu loh. Ya kan? Misalnya waktu saya ke Jakarta 2019 ya, saya makan tempatnya Sunarto. Sunarto tuh orang tuanya dulu buka di Haji Abbas. Jadi yang saya bilang itu sebenarnya bukan enak. Itu sebenarnya karena saya kangen dan saya tulis di situ itu persis seperti yang saya ingat, nostalgia saya gitu loh. Tapi apakah enak? Ya oke lah.
But not exactly fantastic, you see. Jadi punya surat Sunarto nggak fantastik ya kue tiaonya. Dia cuma kan? sekedar memori masa lalu gitu. Oke. Terus untuk yang pertanyaan kedua itu kan reaksi-reaksi kan ada yang lumayan keras lah, kontroversial sih. Jadi Anda itu melihatnya itu sebagai reaksi dari apa? Iya, soalnya menurut saya itu udah bukan masalah rasa makanan lagi. Ya mungkin ya setiap orang berhak menyampaikan pendapat ya. Cuman saya pikir itu mungkin karena sedikit banyak itu pride ya. Saya rasa karena kadang-kadang sebagai orang Ponti kita cenderung membela apa yang ada di Ponti. Ponti itu nggak banyak nawarin banyak hal gitu loh. Ponti menawarkan paling banyak tuh cuma makanan. Kalau makanannya aja kena sindir ya saya kira itu susah diterima gitu loh ya kan. Tapi ya itu terserah mereka saya pikir. Oke. Selanjutnya saya pengen ke Ibu Yayu. Oke. Jadi salah satu judulnya tuh makanan Ponti enak karena nostalgia. Setuju nggak? Kalau karena nostalgia, oke. Selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya yang baru lihat saya? Kalau dibilang nostalgia sebenarnya nggak juga ya. Masalah enak dan tidak enak itu sebenarnya kembali ke lidah masing-masing pengecap. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi misalnya kalau saya makan kue tiao kenci kue tiao di gang yang mana, kemudian saya akan membandingkan dengan yang lain. Kalau bagi saya itu masing-masing koki itu pasti punya ciri tersendiri. Walaupun kalau memang rasanya yang tidak enak di mulut ya saya akan bilang itu nggak enak, besok nggak akan balik lagi situ tapi bukan hanya sekedar nostalgia, tapi memang suatu hal yang memang enak kalau di lidah saya. Oke. Gitu. Jadi Anda lebih ke rasa ya. Jadi menurut Anda tuh rasanya lebih, kalau saya bikin secara kasih nominal itu mungkin Anda lebih ke cenderung ke rasanya mereka emang enak ya. Iya, kalau saya seperti itu. Oke, selanjutnya saya pengen ke Bapak Hari. Nah, Bapak Hari ini kan tinggal di Pontianak udah lama ya, dari lahir kan. Lahir. Ya. Jadi kan saya juga kira-kira tahu ya, Bapak Hari kan sering jajan di luar ya, jajan makanan ya, bukan jajan lain. Nah, itu saya pengen tahu kira-kira itu dalam seminggu itu ada berapa kali jajan makanan di luar, dan jenis makanan yang sering dibeli itu apa? Mungkin setiap hari ya. Setiap hari ya? Sibuk. Iya. Jago. Dari nasi ayam. Nasi ayam. Kue kiateng, kue cap, kue tiaw goreng, mie goreng, kayaknya semua deh. Saya yang paling banyak itu apa? Yang paling banyak kira-kira jenis makanan yang sering dibeli dalam sebulan, yang lebih dari 10 kali Anda makan itu jenis makanan apa? Nasi goreng. Nasi goreng ya? Nasi goreng. Oke, jadi Anda penggemar nasi goreng, sama kayak Anthony nih. Ya? Iya. Oke. Selanjutnya saya ingin ke Ibu Julia Ningsi. Jadi mute gini ha. Hold on lah. CP ah. Min yang mute mah. Lagi dia Oliver juga saya. Woi, mana Oliver woi? Wah mute ke ha. Lu mau mute oh. Oke, saya ada pertanyaan buat CP yang menarik ya. Soalnya saya pernah baca. Jadi kan saya kasih contoh ya. Jadi kan ada orang sering bilang ya, kenapa Indomie di warung itu lebih enak daripada Indomie masak sendiri. Jadi kayak Anthony kan sering bilang kan Indomie yang dimasak Lenda lebih enak. Nah, iya kan. Nah, jadi menurut penelitian itu kan mengatakan sebenarnya kenapa makanan yang disajikan kenapa disajikan orang lain, kenapa rasanya lebih enak. Itu ada secara sains itu ada penelitian karena semakin banyak waktu kita terekspos sama makanan yang kita bikin, jadi desire sama makanan itu jadi menipis. Jadi seperti ada teman kita kan di grup ini malam ini juga ada ya, anaknya kan suka makan ayam. Itu ibunya hampir tiap hari masak ayam ya.
Sampai ibunya juga pernah bilang, saya sudah muak sama ayam, tapi ibunya nggak mau makan. Itu mungkin karena salah satu fenomena karena sering terekspos sama ingredient makanan tersebut. Nah, itu pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Anda kan tiap hari kan berinteraksi dengan nasi campur, ya kan? Nah, itu perasaan Anda sama nasi campur itu gimana? Apakah Anda masih menganggapnya sebagai sesuatu makanan yang istimewa kayak kita, kalau misalnya kita pulang Pontianak, nasi campur, nasi ayam itu kan kayak istimewa sekali kan? Kalau Anda sekarang melihatnya itu seperti apa? Kadang-kadang sih enak sih. Kadang enak. Pernah waktu sedang hamil anak pertama itu sama sekali tidak mau makan. Oke. Ya, habis itu mau makan lagi gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu kira-kira dalam sebulan kira-kira berapa kali Anda makan nasi campur? Enggak, saya ada hubungannya nanti sama. Seminggu 2 minggu sekali bisa. 2 minggu sekali ya. Itu makan nasi campur sendiri ya, bukan beli tapi nggak semua saya pilih daging-dagingnya. Oh, oke. Saya paling suka dengan ayam kecapnya mertua saya. Saya suka sekali. Okay. Dan saya suka sekali makan itu ayam kecapnya yang bagian tulang. Bagian tulang itu dagingnya nggak banyak ya, tapi yang tipis itu rasanya enak banget. Ditambah bumbu. Tapi kalau untuk tiap hari makan sih, ampun deh, nggak bisa. Oke, terus saya ingin balik lagi ke Ibu Yayu ya, Ibu Yayu. Nah, Anda ini kan setahu saya itu minimal dulu sebelum COVID kan minimal Anda setahun sekali pulang minimal ya, setahun sekali pulang Pontianak kan. Nah, kan kita biasa kalau kita menetap di luar pulang Pontianak kan kita ada kebiasaan. Jadi pas landed pertama yang dilakukan itu pasti cari makan. Itu kalau sesuai dengan ritual Anda, itu Anda pasti kemana dulu? Dan itu yang sering Anda lakukan. Dan kenapa? Sebenarnya agak random ya. Tapi mostly saya pasti cari koi peng dulu. Koi peng. Saya pasti cari nasi ayam dulu. Macam-macam ya, kadang ke Alu pernah, ke Akit pernah, ke yang mana lagi saya lupa namanya. Jadi apa sih yang satu lagi tuh yang dekat rumahnya Ivana itu Asan ya kalau nggak salah namanya. Iya, Asan. Kadang-kadang ke situ. Jadi tergantung hari itu, misalnya saya landing ke rumah, sampai rumah pasti sudah bawa motor, kontak beberapa teman yang deket-deket situ, lagi makan siang mana sih, mereka yang nentuin, tapi ya saya maunya nasi ayam, nah ya udah, nanti mereka yang nentuin tempatnya. Oke. Bisa gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan itu basically secara average itu lebih milihnya ke nasi ayam ya? Ya, kalau gini, kalau saya gini, kalau misalnya saya datang siang, saya pasti menujunya ke koi peng. Oke. Kalau saya landingnya sore menjelang ke malam, itu saya ke kue kiatang pasti. Oke, itu milihnya makan di tempat apa bungkus? Kalau misalnya disuruh pilih. Makan di tempat. Jadi menurut Anda itu kalau makan di tempat itu juga ada nilai tersendirinya ya? Kalau saya iya sih, karena itu sebelum pandemi sih ya. Jadi misalnya gini deh, contoh deh misalnya kalau kita kayak makan kue kiatang kan pasti akan ada sumpit yang dari kayu apa seperti itu ya. Itu kan menambah taste sebenarnya ya. Kalau sekarang mungkin kayak sumpitnya udah dipakai berapa banyak orang misalnya gitu ya. Tapi kalau dulu itu kalau menurutku itu menambah taste aja. Menambah taste, menambah cita rasa gitu ya. Dan suasananya. Apalagi kalau yang sering saya makan kalau kayak kue kiatang itu kan saya sering makan yang malam di Jalan Gajah Mada itu ya. Saya pernah ditraktir si siapa tuh Gunawan. Saya malam-malam makan di situ, walaupun saya makan duduk saya sendirian. Kok saya nggak pernah ditraktir ya sama Gunawan. Besok pagi aja. Si Pak Hegun. Ya. Sorry. Saya walaupun misalnya duduk sendiri, saya menikmati suasana di pinggir jalan, motor seliwer, mobil seliwer, ada pengamen, ada apa ya, saya nikmatin itu sambil saya makan. Dan nggak buru-buru untuk harus selesai. Itu nanti saya balik ke pertanyaan ini lagi ya. Tapi saya ingin ke
Bapak Antoni dulu lah lagi ya. Ya. Nah, kan Anda kan asalnya dari Pontianak gitu. Jadi kalau biasanya Anda kenalan sama orang lain, which is like mungkin yang bukan dari Pontianak atau mungkin yang bukan dari Indo. Jadi kalau misalnya Anda disuruh memperkenalkan diri Anda dari Pontianak, itu kira-kira apa yang pertama Anda kenalkan? Pontianak. Makanan? Ya, Pontianak. Saya pernah bawa beberapa teman dari Singapura ke Pontianak ya. Itu bener bingung loh. Selain makanannya kayaknya nggak ada yang lain yang bisa dikenalin. Oke. Iya. Dan Jadi, itu reaksinya gimana? Reaksi tamu Anda? Oke, mereka tuh karena mereka datang dari Singapura ya, mereka tuh aneh gitu loh. Misalnya aja, misalnya kita ke Jalan Merdeka ya, di masuk gang gitu ya. Mereka tuh bingung kenapa rumah ini dibangun di atas tempat sampah gitu loh. Mereka nggak pernah lihat yang kayak gitu gitu. Ada atau enggak? Mana? Di mana? Jadi tempatnya Parno tinggal dulu ya, Gang Bayannya itu kan saya pernah lewat. Ya kan, itu rumahnya ada tonggak kayu, di bawahnya sampah semua. Mereka bingung kenapa begitu caranya gitu loh. Oh, oke. Terus tempat Siantan misalnya di sepanjang sungai itu ya, ada yang sikat gigi, ada yang mandi. Mereka juga nggak ngerti kenapa bisa begitu. Oke, kalau yang enggak maksudnya mungkin lebih spesifik lagi ya. Kalau tanggapan reaksi mereka sama makanan Pontianak itu. Jadi kalau makanannya, experience kayak gimana? Makanan ada yang mereka oke, ada yang enggak. Misalnya kue cap Ponti, katanya enak banget ya. Mereka tuh heran kenapa cuma yang kue cap yang putih sama kulit babi doang gitu loh. Itu apanya yang enak gitu loh. Beda. Ya kan, tapi kalau nasi ayam, mereka suka. Itu ada spesifiknya kenapa suka nasi ayamnya? Itu nggak ngerti juga ya. Tapi mungkin, emang sih mungkin unik gitu. Beda, dia beda. Kalau bandingan misalnya dengan mie ya, mie di segala macam tempat tuh ada gitu loh. Jadi setiap orang tesnya beda-beda. Tapi kalau nasi ayam tuh benar-benar unik. Nasi ayam Singkawang dan Pontianak aja beda kok menurut saya ya. Iya. Nah, udah lanjut lagi Pak. Oke, itu kan Anda secara langsung bawa tamunya ke Pontianak untuk langsung first hand experience sama makanan kan. Nah kalau misalnya Anda ketemu orang, let's say di Singapura atau di tempat lain, jadi kan biasa kita ngobrol-ngobrol kan, cerita like saya dari mana gitu kira-kira. Anda pernah sering nggak perkenalkan Ponti itu lewat makanan? Nggak, karena persepsi orang ya, apalagi di Asia Tenggara ya, Pontianak tuh sebenarnya hantu. Mereka nggak tahu kuntilanak, mereka taunya Pontianak. Pontianak itu hantu gitu. Saya setuju ya. Ya, jadi image-nya tuh mereka udah kepikiran duluan, oh hantu gitu loh. Iya. Nah, kecuali kalau kita bilang dari Borneo, orang Borneo, oke. Iya. Ya, saya juga ada pengalaman sih. I mean, basically kalau saya di sini, kalau saya ketemu sama orang baru, kalau saya kenalkan Pontianak tuh saya kenalkan lewat cerita hantunya. Oke. Kalau saya bilang dari Borneo, mereka mikirnya saya tinggalnya di hutan. But it's okay. Oke. Itu kan secara value kan. Value maksudnya kenapa saya tanyakan kenapa Antoni kadang kita secara sadar nggak sadar kita bawa nggak makanan yang menurut kita enak yang merupakan ciri khas itu sebagai identitas, ya kan? Nah untuk ini saya pengen tanya ke Ibu Julia Ciping lah, Julia Ningsi ya. Nah itu kan, ya. Jadi kan kalau menurut saya asal tempat makanannya enak itu sebenarnya kan bisa jadi value. Saya kasih contoh. Kalau misalnya kita ke Italia, kita ke Naples atau Napoli, itu kan pisangnya terkenal paling enak. Kalau misalnya saya jual teh tarik di Pontianak, saya pasti kasih embel-embel dong, teh tarik Malaysia atau tom yum Thailand. Nah itu saya lihat kan nasi alu di Jakarta itu saya lihat uniknya tuh nggak pakai embel-embel dari Pontianak. Pontianak enggak. Itu kenapa? Itu saya ingin tahu kenapa ada alasannya nggak. Terus namanya aja beda. Kan di Pontianak ngomongnya nasi ayam, di Jakarta nasi campur. Kalau bilang nasi ayam, di orang Jakarta pada bingung. Itu sering dikenalin lewat itu nggak kayak misalnya ini nasi campur Pontianak alu atau nasi campur alu aja. Nasi campur alu gitu. Okay. Jarang ada yang, bahkan banyak customer juga yang nggak tahu nasi campur asal Pontianak karena sekarang seiring dengan jalannya waktu ya, udah banyak customer yang bukan dari Pontianak aja. Awal-awalnya
Alu buka di Jakarta, memang banyak kan yang datang makan orang Pontianak. 90% orang Pontianak. Nah, sekarang benar-benar udah banyak customer yang dari luar. Yang dari Jakarta, kalau misalnya lagi nggak pandemi kan di area sekitar situ kan banyak hotel ya. Jadi ada yang dari Papua, dari Medan, orang-orang Batak juga suka. Orang Ambon, orang banyak yang suka itu juga. Rata-rata yang pelanggan yang bukan dari Pontianak, itu mereka tahu nggak kalau nasi alu itu originalnya tuh dari Pontianak? Siapa? Itu pelanggan yang bukan orang Pontianak. Itu rata-rata mereka tahu nggak nasi alu itu aslinya dari Pontianak? Sebenarnya nasi campur di Pontianak kan udah mulai terkenal ya. Udah mulai terkenal. Jadi terkenalnya nasinya kan basah gitu. Ada guyurannya. Jadi udah pada tahu. Jadi customer sih udah banyak yang tahu kalau ciri khas yang basah ini kan dari Pontianak gitu. Oke, ada satu lagi. Jadi kan kenapa saya tanya nama Pontianak dipakai sama nggak dipakai? Itu kan seperti tadi saya bilang kan, kalau benar-benar asal tempat makanan enak itu bisa jadi kayak value gitu. Jadi kayak misalnya teman kita ada yang jual popcorn dia pakai nama Korea, itu kan secara nggak langsung kan menambah value dari produk yang dijual. Nah kalau misalnya saya sekarang tanya, kira-kira kalau misalnya nasi campur alu, saya ditambahkan dengan dari asli dari Pontianak, menurut Anda itu ngebantu nggak? Menurutku sih sama aja sih. Karena banyak yang jualan nasi campur juga nggak ada kata Pontianaknya untuk ini ya, untuk merek dagangnya. Oh ya, soalnya kalau tahu saya sih kayak bakmi gitu kan masih ada yang klaim like bakmi keriting Singkawang atau Pontianak itu ya. Nah, oke. Saya pengen ke Bapak Hari ini. How? Bentar. Hari ya. Nah, Anda kan udah lama menekuni usaha kuliner ya, dari bikin kue, terus sendiri seperti yang saya bilang, Anda kan baru meluncurkan produk baru popcorn ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, ya itu bayar ya nanti ya. Yang ingin saya tanyakan itu, kenapa Anda memilih popcorn? Kenapa Anda tidak memilih makanan Pontianak untuk dijadikan usaha? Kalau misalnya dalam konteksnya, seperti yang kita percaya, kalau makanan Pontianak itu benar-benar enak. Kalau enak kan harusnya ada daya jual juga kan? Ada pangsa pasarnya kan? Kenapa Anda milih popcorn? Saya melihat itu orang sekarang sukanya itu ngemil gitu kan. Terus sekarang cenderung ke agak Korea-Korea gitu. Jadi mungkin yang satu-satu ini mungkin yang terbaik gitu menurut saya. Yang bagus berpeluang gitu. Bagus peluangnya. Kalau misalnya saya suruh milih sekarang ya, bisnis makanan khas Pontianak, kira-kira menurut Anda yang punya peluang paling besar itu kira-kira jual makanan apa? Makanan khas Pontianak. Bakmi. Bakmi yam kue tiaw. Yam kue tiaw. Yammi ya. Lebih ke bakmi aja lah. Bakmi aja ya. Bakmi. Oke, tapi itu kan udah banyak ya di Pontianak ya? Iya, banyak sekali. Iya. Cuman rasanya beda-beda ya. Rasanya beda-beda. Dan juga harganya beda. Oke, saya pikir ke Anthony. Saya mau tanya sesuatu nih. Saya kan sering lah kita bahas soal makanan kan. Nah, kadang saya juga mikir, saya juga heran, Anda ini benarnya orang Pontianak atau orang mana gitu loh. Soalnya saya tahu Anda tuh punya list panjang makanan yang Anda nggak suka dari Pontianak. Jadi kayak hekoi lah, segala koi. Hekoi saya suka. Saya nggak suka itu cai kue. Cai kue lah, nasi borobudur segala macam. Itu kan kayak makanan keramat itu. Itu apa ya? Saya juga nggak tahu sebenarnya. Jadi saya bingung kenapa. Emang waktu kecil itu Anda dikasih makan apa? Kenapa Anda tidak bisa itu kayak cai kue itu? Come on.
Saya itu waktu tinggal di Setiabudi, kalau Anda tahu Setiabudi ya, itu satu deret jalan tuh jual makanan semua gitu loh. Dari bapaknya Jimmy ada jual kue tiaw di sana, ada bubur babi, ada kue tiawnya Sunarto, ada bubur ikan, ada kue tiaw sapi. Tapi ya pada akhirnya setelah saya keluar, itu enggak saya coba banyak makanan ya dari Singapura segala macam itu. Terus balik lagi ke Indo itu sebenarnya ke Ponti itu rasanya nggak seenak yang saya bayangkan gitu loh. Misalnya kue tiaw sapi aja Apollo ya, kita kan kebayang wah kue tiaw Apollo yang enak nih. Tapi begitu nyobain lagi sekarang, aduh kok begini ya? Itu kan kue tiaw. Oke. Kan sekarang tanya list makanan lain kayak chai kue. Kalau chai kue Anda nggak suka itu, menurut saya itu udah salah besar ini. Ya kan? Ini kan udah kayak makanan wajib. Jadi kayak kalau misalnya lu mau masuk klan jadi orang Pontianak, lu mesti suka chai kue. Kalau lu nggak suka chai kue, bukan orang Pontianak. Something like that, ya kan? Jadi saya ingin tahu kenapa nggak suka chai kue. Nggak sukanya di mana? Anda suka dimsum kan? Dimsum saya suka. Ya. Nah, kenapa? Itu kan bisa kali kan mirip-mirip sama dimsum kan? Chai kue itu saya nggak sukanya. Pertama-tama tuh berminyak gitu loh. Terus kedua, yang ada kucai lebih. Saya dulu nggak suka makan kucai, sampai sekarang ke bawah gitu loh. Jadi chai kue itu sampai sekarang saya nggak suka. Apalagi misalnya makanan lain kayak ungat segala macam saya juga nggak demen. Nggak. Jadi Anda bisa ya lanjut boleh. Ya kayak kue keatan juga, aduh kue keatan oke lah ya. Tapi setelah udah coba yang di Singapura namanya kue cap gitu, itu lebih enak. Kalau gitu boleh nggak bisa nggak Anda kasih list tolong dijawab aja list makanan yang Anda nggak suka dari Pontianak. Biar kita tahu semua betapa anehnya itu. ya, tapi di top of the list yang pernah saya bisa pikirkan sekarang itu ya chai kue saya nggak suka. Terus apa cici kue? Sini cici kue. Mana ada cici kue? Cici kue. Oh, apa kue? Oh ya. Apaan tuh? Apa memek kue? Saya nggak tahu itu apa. Cici kue apa? Yang pakai itu ya. Dari yang ada ebi itu ya. Nggak tahu. Cai ji kue, itu. Cici kue. Itu aku seneng banget itu. Itu enak itu. Apalagi? Terus ya kue cap makan nggak makan oke lah, so-so lah ya. Terus dulu saya juga seneng tiam mie gitu. Tapi sekarang aduh terakhir kali makan sama Hao kayaknya biasa doang gitu. Mungkin Anda makan sama Hao kali. Ya bisa jadi. Jadi kayak seperti Kak Yayu kan, tempat suasana sama siapa makan itu pengaruh. Pengaruh banget. Ya. Oke, jadi main banyak juga ya Anda yang. Ya, jadi kalau saya balik ke Pontianak lah, kalau bicara makan ya oke lah, paling nasi ayam saya masih demen sih. Nasi ayamnya aja. Nasi ayam. Bakmi makan nggak apa-apa bakmi gitu. Nggak terlalu ngaruh gitu. Kayak kita pergi sama si Ahau apa sih bakmi loncat Singkawang ya yang Setiabudi yang ada Gunawan itu. Bakmi hati. Itu juga oke lah ya. Ya mirip oke. Oke ya. Itu porsinya gede bener tapi rasanya nggak terlalu gitu. Ya. Saya pengen ke Mbak Yayu ya. Jadi kan ya Anda juga sama-sama tadi lihat ceritanya dari Bapak Antoni itu. Itu reaksi Anda, pendapat Anda itu melihatnya tuh kayak apa? Jadi kan agak unik kan sebenarnya. Saya terasa seperti terhujam. Nah itu makanya. Gitu loh. Mas saya karena si Antoni kan mohon maaf ya keturunan Chinese asli gitu ya. Saya asli. Yang cuma sekitar 10%-nya Chinese saja masih mengidolakan masakan-masakan Chinese ala Pontianak. Saya pernah punya cerita lucu, bukan lucu ya, tapi cerita asik menurut saya. Suatu hari saya pulang ke Pontianak dan tiba-tiba salah satu teman yang sudah lama sebenarnya kami tidak terlalu sering kontak. Kebetulan teman satu LSM. Kami dulu pernah bekerja sama antar LSM. Lalu dia bilang gini, "Kamu lagi di Pontianak ya, Mbak?" "Iya, kenapa?" "Saya boleh nitip beliin sesuatu nggak?" "Apa?" "Beliin cai kue." Tuh. Cai kue saya bilang. Dia orang Jawa ya, Jawa sih. Tapi dia ternyata aduh. Putus. Ternyata putus. Nampak pulsa habis. Berat baik. Coba lempar dulu kayak lagi dam. Oke.
Saya lagi ngidam, tolong beliin. Oke, saya beliin. Agak unstable ya koneksi internetku ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi dia minta beliin itu karena dia sedang hamil. Oh, hang lagi. Hang lagi nih. Macam mana nih, Boy? Hujan. Hujan. Halo. Tadi keputus-putus. Yeah. Halo. Atau mungkin nanti kita balik ke Ibu Yayu Agi ya. Saya ingin ke Bapak hari ini. Nah, Anda kan, saya tahu kan Anda juga sering jajan ke Singkawang ya. Selain Siaga dan kawan-kawan. Menurut Anda tuh enakan makanan Singkawang apa Pontianak? Pontianak. Kenapa? Rasanya yang biar rasanya beda ya? Bukan jawabannya. Maksudnya kan pasti kan ada yang membedakan. Kalau misalnya kasih contoh ya, kalau makanan Jawa kan, saya suka makanan Jawa karena itu Jawa lebih manis, saya suka yang manis gitu kan. Kalau Pontianak sama Singkawang kan basically kan itu sama, kan masih dalam satu wilayah yang dekat kan. Iya. Mungkin cara olahnya kali ya, atau micinya lebih banyak. Micinya lebih banyak ya. Anda suka cai kue nggak? Suka. Suka ya. Berarti kita ya. Enak ya. Terkunci. Ya yuk. Ya sorry tadi putus-putus ya. Sorry, internetku yang nggak stabil, maaf ya. Ya. Nah. Nampaknya kena curse nih. Nampak kena curse. Tiap ngomong pasti saya glitch ya. Halo. Ya. Oke, aku videoku tak tutup aja dulu. Oke. Oke, tadi balik ke cerita tentang cai kue tadi itu, akhirnya saya membelikan teman saya yang sedang hamil itu cai kue, dan ternyata hilang ya. Sama aja. Macam cerita itu ya. To be continue. Restoran. Bakmi Singkawang. Ya, di halo. Halo ya. Sorry ya tadi ayah putus lagi nih. Oke. Dan setelah aku bawa itu ternyata di Jogja ada restoran bakmi Singkawang. Dia juga bikin coy pan juga, bikin cai kue juga. Tapi rasanya beda banget. Karena nggak pakai minyak babi. Nggak pakai minyak babi ya? Benar. Different, you know. Ya berhubung Anda bicara soal minyak babi, saya dapat tanya buat. Oke. Jadi kan secara etnik kan Anda kan ya boleh dibilang kita secara Pontianak mungkin kalau kita kan ya Tionghoa, Chinese, Anda kan boleh dibilang kayak Melayu gitulah ya. Jadi saya ingin tahu Anda biasa ada cerita unik nggak? Biasa kalau misalnya pergi makan ke tempat yang non halal di Pontianak kayak kegiatan segala macam. Itu biasa ada dikasih porsi ekstra atau gimana nggak? Atau ada kayak reaksi apa gitu? Bisa kan orang kan mikir kan tempat jual makanan babi orang. Halo. Iya. Tapi sekarang saya itu udah nggak ada yang pakai itu minyak babi. Nggak ada yang halal semua. Babi ya. Oke, jadi kita masih punya 20 menit ya. Jadi untuk kayak apa ya? Untuk sesi berikutnya mungkin saya kasih kesempatan. Mungkin saya nunjuk aja ya. Saya tahu ada beberapa peserta yang unik yang ingin saya tanya juga. Jadi pertama saya ingin tanya Wiwi. Si Wiwi ini kan basically kalau dari kebiasaan kita sering chatting kan itu kan kayaknya apa ya? Bentar saya unmute dulu ya. Itu apa ya? Ekspektasi makanannya itu kan boleh dibilang lumayan tinggi juga, ya kan? Jadi kalau boleh saya simpulkan nih, Anda agak-agak kiblatnya ke apa ya? Makanan Ponti so-so aja gitu ya. Saya nggak tahu benar apa enggak. Jadi saya ingin pendapat Anda. Gimana setelah Anda lama tinggal di luar negeri, terus Anda melihat makanan Pontianak sekarang itu kayak gimana? Masih wow seperti dulu? Atau cuma kangen pengen makan karena nostalgia? Kangen ada. Kangen ada.
langsung pulang terus kepengen makan. Tapi habis makan kecewa. Oke, kenapa kecewa? Bisa ceritain detail. Oh, taste out. Semua rasanya udah out banget itu. Kayaknya udah nggak seperti yang dulu, udah nggak dapat apa taste-nya, udah nggak dapat yang kayak nostalgia yang kepengen gitu, udah nggak ada. Kecap aja udah terasa pahit. Padahal bangga kan, semua bangga sama kecap Pontianak kan. Jadi buat saya rasa kecapnya udah pahit, itu udah out, total out. Jadi setiap kali pergi makan ada kepengen sih, kangen berat, boleh dibilang kangen berat. Tapi setelah makan kecewa gitu. Oke. Itu benarnya pengaruh nggak? Apakah emang rasanya yang sudah menurun atau mungkin karena Anda sudah lama makan jenis makanan yang berbeda? Gitu. Itu ada pengaruhnya nggak? Mungkin juga saya rasa pengaruhnya tuh karena kalau di Malaysia saya nggak pakai micin. Terus, jadi saya semua makanan yang saya mau tes itu original taste-nya itu ada. Tapi kalau balik ke Pontianak original taste-nya tuh nggak ada. Jadi hilang semua rasa micin gitu. Jadi kecewa gitu. Okay. Jadi kayak daging sapi kue tiao teng gitu ya. Rasanya tuh rasa royco, jadi bukan rasa sapi gitu. Kalau kita kan di sini udah benar-benar pakai tulang sapi yang direbus 4-5 jam. Jadi dapat gitu rasanya gitu. Oke, jadi menurut Anda makanan Ponti sekarang enak karena rasa atau enak karena nostalgia? Nggak enak lah ya. Oke, menarik. Jadi kangen aja, tapi kecewa gitu. Jadi itu kayak comfort food ya, kalau boleh saya bilang ya. Comfort food iya, tapi nggak dapat lagi. Itu feelingnya udah nggak dapat lagi. Udah nggak dapat lagi. Feelingnya udah nggak dapat lagi gitu. Oke, sambil nunggu Yayu kembali. Nah ini kan saya pengen tanya yang satu lagi ya. Tadi kan Anda sempat singgung kecap kan. Itu, nah sekarang saya pengen tanya sama Budiman Niwoto. Kemarin kan dia sempat kasih lihat beli kecap Pontianak ya. Bentar saya ambil dulu nih. Ayah. Ya, Bud. Ini. Nah, Anda kan tadi kan udah dengar dari cerita Anthony sama Wiwi, basically kira-kira mereka ya lebih merasa makanannya udah nggak seenak yang dulu lagi kan. Nah, kalau Bapak Hari kan masih setia. Jadi sama Yayu juga. Jadi mereka merasa makanannya itu masih like top of the world, kayak masih bagus gitu. Nah, Anda kan kalau saya lihat kan Anda kan kemarin juga sempat kirim ingredient ya kayak kecap dari Pontianak ke Anda beli juga. Jadi saya ingin tahu tanggapan Anda itu kayak gimana? Dari reaksi teman yang lebih merasa sekarang udah nggak enak. Menurut saya karena kebiasaan aja. Wiwi sama Anthony kan udah tinggal di luar negeri, jadi jarang makan makanan Pontianak. Jadi mungkin lidahnya udah beda gitu. Oke. Tapi memang Pontianak bukan selalu terbaik makanannya. Contohnya bakmi. Menurut saya bakmi paling enak tuh bakmi Belitung dari segi kuahnya. Oke. Ada kuah dari udang ya, udang dimasak enak sekali. Makanya Pak Ahok kan banggain bakmi Belitung. Ternyata cobain juga enak memang. Oke. Jadi kalau menurut Anda makanan Pontianak yang paling Anda banggain itu apa? Kalau misalnya Anda kenalan sama orang baru yang Anda banggain. Saya biasa sih udah sering bawa orang ke sentra makanan Pontianak ya. Semua bilang enak sih. Saya suruh cobain yang lain juga enak gitu. Apalagi kayak yang cehuntiao dan lain-lain, mereka bilang enak. Lidahnya tidak bilang enak. Nggak tahu nyenengin saya atau gimana gitu. Kayaknya sih gitu. Dibayarin kan? Kamu yang bayarin kan? Kalau kamu traktir pasti bilang enak lah. Oke, Yayu udah balik nanti. Oke, saya kembali ke Yayu. Dilanjut ceritanya tadi ya. Sorry. Bentar. Cerita yang mana nih? Yang pakai babi? Yang minyak babi, yang Rizur nitip beli cai kue. Iya, dia memang ternyata dia pernah kerja di sini beberapa bulan dan akhirnya kesampaian untuk nyicipin itu. Saya bilang besok kalau kamu pengen lagi ke warung babi Singkawang itu aja, coba beli di situ.
Dia tes, dia bilang rasanya kok agak beda ya Mbak. Saya bilang ya beda. Saya nggak pakai babi, saya bilang gitu. Jadi ya karena memang kalau jualan di Jogja ya, kalau menurut saya yang misalnya pengen, tapi nggak juga sih ya, yang makanan kuliner yang babi itu juga banyak yang tertarik untuk mengicipin. Nasi campur juga di Jogja juga ada, tapi yang nasi campur ala seperti Singkawang. Dia pakai kuah juga sih sedikit, cuma nggak seperti yang orang Pontianak punya. Ya kadang-kadang saya kalau lagi kangen, ya saya belilah kalau lagi kangen. Jadi saya balik lagi ke pertanyaan Taisa tadi yang sempat terputus. Ya. Jadi kan saya ingin tahu Anda punya pengalaman unik nggak waktu sering makan makanan yang non halal di Pontianak? Kami secara etnik kan Anda kan lebih dianggap seperti kayak Melayu gitu, basically Muslim gitulah. Jadi kalau Anda pergi ke beli makanan Pontianak yang non halal di Pontianak, pernah dapat pengalaman unik nggak? Pernah waktu beli KCKT kalau nggak salah ya. Dulu masih yang di jalan apa tuh, kok saya lupa nama jalannya sih. Setiabudi ya. Dulu terus yang itu kan pindah. Jadi yang jaga bukan yang masak ya, tapi yang pelayannya itu baru. Jadi dia nggak tahu. Padahal saya sebenarnya termasuknya sering ke situ kalau sore. Makan di situ sore. Lalu saya bilangnya pesan 2 ya pakai telur. Gitu. Terus dia balik lagi dia bilang, Kak, tapi ini pakai minyak babi loh. Terus saya bilang, kamu mau pakai minyak babi, mau pakai minyak anjing, mau pakai minyak sapi, pakai minyak ular, mau pakai apa, terserah, enggak apa-apa. Saya makan semuanya, saya bilang gitu. Oh iya Kak, iya. Jadi saya dikira Melayu. Waktu itu. Saya nggak masalah. Dulu saya juga pernah godain si CP kan waktu di kantin. Jadi dia masak apa waktu itu, CP waktu itu masak bawa makan apa gitu. Terus makan kan. Ya yuk itu ada babinya gitu kan. Saya bilang gitu, waduh saya nggak boleh makan babi, saya bilang. Saya nggak boleh makan sedikit, tapi kalau banyak boleh, saya bilang. CP mungkin masih inget ya. Habis itu CP ketawa. Masih. Habis itu CP ketawa karena mungkin ngirain saya nggak makan babi. Tapi iya, soalnya menurut saya ini juga benarnya kalau soal bahasa makanan itu ethnic background itu juga biasanya banyak cerita unik. Saya pernah ada cerita, saya ada teman dari Singapura. Kita kan dia ke Hong Kong. Nah, basically orang Hong Kong secara historical kan agak rasis sama orang mainland China. Jadi kalau misalnya ke sini ngomong bahasa Mandarin itu kan pasti dianggap orang China. Jadi saya pernah sama teman saya pergi makan. Kita kan ngomong pakai Mandarin. Nah, itu yang penjual itu ngomong pakai Kantonis. Dia bilang, oh ini berdua dari Cina nih, kasih yang kayaknya berenang ke sini, kasih cabai banyakan nih. Gitu kira-kira. Iya kan? Ya itu menurut saya unik gitu loh. Jadi saya ngerti mungkin ya. Terus saya pingin ke Bapak Hari lagi ya, Bapak Hari. Nah, ini kan kemarin kan Anda sempat ke Singapura ya, tahun berapa ya? Tahun kemarin ya, sama teman jalan-jalan kan. Nah, pasti dong Anda kan Anda dibawa sama tuan rumah pergi makan-makan dan di hawker center segala macam. Nah, menurut Anda itu makanannya kalau dibandingin sama makanan Pontianak itu masih enakan mana enggak? Yang mana? Pontianak kali ya. Kenapa? So rasanya Pontianak lebih micinnya mungkin. Kalau makan Singapura itu agak jadi tawar. Anda kan, ya. Jadi kan Anda kan kalau gitu, nah saya udah catat ya, micin itu Anda sebut udah dari lebih dari 3 kali kan. Saya ini penasaran ini Anda menanya suka makan apa suka micin soalnya ini ya. Kan? Soalnya ya saya ngerti sih mungkin kadang pertama kali ke Hong Kong saya juga ngerasa mie-nya hambar gitu, kurang micin segala macam. Tapi menurut saya sekarang ya mie-nya sini lebih enak gitu. Nah, mungkin ya seperti kata Budiman, lama-lama lidahnya jadi berubah gitu kan. Oke. Nah, terus saya ingin ke Bapak Hari lagi ya. Tadi kan ada teman kita nih kan, Bapak Antoni bilang dia ada list makanan yang dia nggak suka dan menurut dia itu makanan Ponti itu sama kayak Wiwi lah. Enak banget enggak juga, ya kan? Cuma kangen aja gitu kan. Nah, Anda setuju nggak? Dan Anda melihatnya itu seperti apa? Kalau kata Budiman kan lidahnya udah berubah, ya kan?
Ya. Kalau menurut Anda itu kayak gimana? Ya menurut saya itu dia udah adaptasi di makanan luar gitu kan. Jadi mungkin lebih suka yang makan luar. Gitu aja. Si pengotor. Iya. Oke, satu lagi saya kasih biar panjang jawabnya. Nah, jadi menurut Anda kan tadi ada bilang kan makanan Pontianak. Tapi waktu pertanyaan pertama waktu saya tanya Anda average 1 bulan itu lebih sering makan makanan apa? Anda bilang Anda makan nasi goreng kan? Iya. Nasi gorengnya sebenarnya bukan makanan Pontianak, itu kan kayak makanan Nusantara kan. Biasanya banyak orang Jawa yang bawa ke situ kan. Iya. Ya. Jadi Anda ngerasa nggak? Jadi biarpun Anda tinggal di Pontianak, mungkin rasio makanan Anda dengan makanan Ponti itu bedanya jauh. Anda lebih ke makanan Nusantara gitu, kayak bakso, nasi goreng segala macam. Mungkin itu nasi goreng lebih praktis itu makannya. Bikinnya cepat dan harganya mungkin lebih murah. Micinnya lebih banyak ya. Micin. Ya. Micin banyak. Biasa suruh kurangin lah. Oke, saya pengen ke Cui Ping. Jadi kan tadi kan sempat bilang kan seminggu 2 minggu sekali ada makan nasi campur. Jadi selain nasi campur itu ada makanan Ponti lain nggak yang dimakan? Makanan Ponti lain kayaknya nggak ada deh. Masak ada. Sendiri aja, masakan rumah kayak kita di Pontianak gitu. Masakan rumah. Jadi kalau kayak bakmi, kue tiaw segala macam ya Pontianak. Makan tapi jarang sekali sejak pandemi udah jarang. Tapi dulu masih sering lah. Paling sering pesan itu pecel Merapi, pecel. Hengkue ya. Oke. Nah, bicara soal makanan ini, makanan bakmi saya bilang saya tiba-tiba ingat sama si Asong. Mana Asong? Saya unmute dulu Song. Song. Unmute Song. Ya. Nah, ini kan saya tahu kan sejak pandemi kan Anda juga mulai usaha kuliner kan. Salah satunya Anda jualan bakmi, ya kan? Ya. Itu Anda memasarkan itu sebagai jenis bakmi dari mana atau bakmi apa? Bakmi Pontianak. Bakmi Pontianak. Ya. Dan itu menurut Anda itu lebih ngebantu ngejual nggak? Iya. Oke. Karena ada ciri khasnya kan. Sebenarnya saya setuju dengan BL ya. BL pun makanan Pontianak bukan yang terbaik, tapi saya rasa itu makanan Pontianak itu termasuk yang ada rating lah. Nah, kenapa? Ketika saya misalnya berkenalan, terus bilang saya orang Pontianak, mereka rata-rata bilang, wah makanan di sana enak-enak, tanpa saya memperkenalkan dulu. Oke. Nah. Terus saya buat bakmi juga, itu juga banyak yang pertama menganjurkan dulu, kenapa nggak buat bakmi Pontianak? Nah, akhirnya dibuat, ya so far sih oke, diterima. Biarpun bukan orang Pontianak yang cicipi ya. Jadi customer Anda so far yang paling banyak itu orang mana? Jakarta. Bukan Pontianak? Bukan. Oke, tapi mereka sebelumnya udah pernah ada background soal makanan Pontianak ya gitu. Ya, kira-kira. Tapi nggak banyak micin ya. Khusus buat Ahau aja. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang dari peserta ada pingin yang berkomentar dari pendapat narasumber tadi, ada yang pingin nambahin sebelum saya kasih pertanyaan lagi. Boleh saya kasih ini nggak? Boleh saya kasih input buat yang jual bakmi, misalnya Asong, Gulit ya. Terus terang memang benar harus pakai itu loh, minyak babi loh. Oke. Ente iwa kalau nggak ada itu ya, tesnya kurang sama cuka, itu yang penting. Micin nggak usah banyak-banyak. Micin nggak usah banyak-banyak. Yang penting tuh cukanya cukup. Sama minyak babinya. Harus ada wanginya. Kalau nggak ada wangi kedua macam itu, rasanya kurang. Gara-gara cuka itu saya pulang dari Pontianak 2019 itu kena seperti sakit mah itu ya. Jangan terlalu banyak. Ada aja gitu. Karena ya karena makan terus kayak sambalnya dan segala macamnya itu ya. Jadi kan pasti akan pakai cuka ya. Jadi ya
Dan tadi saya nyambung yang Asong tadi bilang itu kan, kalau ada teman-teman rata-rata teman-teman saya yang di Jawa ya, tahu saya orang Pontianak. Jadi kalau misalnya mereka mau ke Pontianak dia gini, kuliner Pontianak mana aja? Oh besok nginep di mana? Nggak tahu nih gini, nginep di Jalan Gajah Mada aja saya bilang. Karena di situ mau kuliner apa terserah aku, kamu mau kuliner yang ada babi apa enggak? Jadi saya pasti tanya dulu, kalau misalnya yang mau mereka yang makan babi ya nanti saya arahin kemana, atau bisa juga nanti tanya di daerah itu. Gitu. Ada juga yang nggak makan babi juga tanya apa. Jadi saya juga ngarahin ke masakan khas orang Melayu. Gitu deh. Oke, selanjutnya saya kasih kesempatan buat penonton peserta untuk berkomentar. Saudara Hendra ya, dari tadi kayaknya ngebet banget pengen komentar ya. Nah, saya pengen Amit Boy. Nah, jadi kan Pak Hendra kan tadi juga udah lihat ya dari komentar dari Anthony yang merasa makanannya kurang enak. Ada Hari yang menurutnya enak karena ada Yayu yang menurut enak karena minyak babi sama cuka, ya kan? Iya. Nah, Anda lihatnya tuh gimana? Anda sebenarnya sekarang masih sering makan makanan Ponti nggak? Nah, menurut Anda itu enak? Kalau untuk masalahnya kayaknya di resep ya, resep. Kalau saya nilai itu mungkin kalau orang yang jadul, orang yang duluan buka ya, mungkin perintis lah ya. Itu kan resepnya masih original banget gitu. Nah, bisa kasih contoh nggak? Bisa kasih contoh nggak resep original kayak menu makanan apa gitu? Taruhlah Siobi ya, Siobi. Siobi misalnya. Nah, dulu kan ada satu Pak Alau yang suka pakai sepeda itu yang keliling-keliling itu, Siobinya khas banget itu. Jadi setelah turun ke anaknya itu sudah beda gitu. Bedanya di mana? Entah karena dari rasa. Dari rasa. Jadi yang saya sering temukan itu kalau sudah entah pindah tangan atau mungkin sudah turun ke anaknya atau siapa, itu biasanya ada perbedaan gitu. Ada perbedaan rasa. Tapi saya punya cerita lucu ya, waktu masih di Karawang pertama itu ada teman ngajak saya makan capcay ceritanya. Capcay itu yang masak non Chinese ya, tapi informasinya dia belajar sama orang Chinese gitu. Enak banget katanya, ini super enak lah gitu. Di Karawang itu paling enak lah katanya gitu. Ya oke, karena kita kan masih buta, ya kita ikutin aja. Sampai di sana, saya lihat cara dia cha-nya sih boleh-boleh lah ya. Ala-ala kita juga lah ya modelnya. Tapi setelah kita makan, itu bener-bener parah banget itu rasanya. Saya bilang, dari rasa itu benar-benar nggak kena gitu, nggak ada khasnya itu. Kalau kita makan masakan Ponti itu ya rata-rata ya, atau yang masakan rumahan aja, itu ada khasnya gitu. Pasti ada ada khasnya lah pokoknya. Entah mungkin dari penyajiannya atau dari resepnya. Tapi ini parah banget. Dan saya bilang ke orang teman saya itu, beneran ini yang paling enak di Karawang, saya bilang capcaynya. Iya, ini yang paling coba lihat ramai kan katanya. Ya udahlah, kita mah nggak mungkin kita menyinggung kan ya. Kita iya-iyakan aja. Nah itu, jadi mungkin rasa ya. Untuk saya menilai ya di Pontianak itu dari rasa aslinya itu masih lebih enak dari luar Pontianak. Boleh kasih sama. Ini nggak, Opa? Gimana? Ini nggak? Menurutku boleh, kenapa boleh. Beda? Karena paling itu loh, nggak, karena araknya loh. Kalau di Pontianak kan banyak yang pakai peciu ya, masak ya. Ini kemungkinan capcaynya dia pakai angciu loh. Banyak kan bisa orang jadi. Di Jakarta masaknya tuh pakai angciu. Bisa jadi. Tapi Padang aja ya yang udah istilahnya Nusantara ya, kata Ede tadi. Ya. Selanjutnya. Padang nanti aja ya. Kita hemat waktu aja, sorry ya. Oke. Saya mau kasih satu pertanyaan lagi ya ke teman yang tinggal di luar negeri. Saya ingin tahu pendapatnya soal makanan Pontianak enak apa enggak enak. Saya ingin tanya Tati nih. Mana Tati nih? Tati. Oi. Iya. Tati. Kan Anda ini juga udah lama di
Singapura ya. Nah, menurut Anda so far makanan Pontianak itu masih enak atau udah kayak makanan comfort food doang, kayak nostalgia aja? Menurut saya sih masih enak, tapi memang micinnya banyak sih. Oke. Nah, kayak misalnya kadang-kadang saya suruh Susan beli kayak kue lapis Surabaya, wah rasanya enak sekali dibanding dengan yang dijual di sini. Kita agennya sama ya, Susan. Iya sama. Oke. Ya, jadi kalau pulang kayak makan cai kue lah, kue gituan, wah rasanya enak banget. Oke, jadi Anda masih menurut Anda salah satu paling yang menarik itu cai kue ya, paling suka. Iya. Oke. Bentar. Jadi udah jam 11 nih. Gimana? Moderator. Ini jam 10. Iya, sini jam 10 ya. Moderator gimana moderator? Terserah, Pak, terserah. Ada yang pengen kasih pendapat, komentar, cerita soal makanan Pontianak yang tinggal di Jawa. Coba saya tanya Helen deh, Helen. Helen, ya, coba kita dengar Helen. Ya. Nah, Helen kan udah di Jakarta lama ya. Ya. Terus itu frekuensi makanan Pontianak masih sering makan nggak? Dan menurut Anda itu masih enak nggak seperti yang dulu? Sebenarnya sih saya sendiri nggak terlalu pemilih ya. Itu dalam artian saya setuju sih dengan pendapatnya si Anthony gitu loh. Apalagi kalau kita sebagai kayak apa sih perantau gitu ya. Untuk soal makanan tuh jangan terlalu kayak apa sih, aduh yang di sini mah lebih enak, yang di sini mah lebih enak atau gimana gitu. Seharusnya tuh kita tuh kayak ada ngambil sikap tuh bisa adjust gitu sih. Gitu. Apa yang kalau makanan Ponti sih enggak, saya juga enggak yang menyari sampai aduh maksudnya tuh sampai gue harus makannya tuh yang ini nih, merek tertentu yang ini, yang pasti yang tertentu yang enak atau gimana, enggak gitu. Jadinya tuh ya apa sih bebas aja sih. Ya sedapatnya yang namanya rasa nasi campur, ya kurang lebih ya begitulah. Mungkin variasinya ini ada pakai daging apa sih, ada samcan atau apa gitu kan. Tapi secara overall ya masih maksudnya tuh rasanya nggak jauh banget lah. Yang namanya juga maksudnya tuh nggak terlalu jauh berbeda dengan yang nasi campur gimana gitu. Ya maksudnya tuh itu memudahkan kita sih sebenarnya gitu loh. Oke. Jadi Anda lebih setuju sama pendapatnya Tony ya? Ya, maksudnya tuh secara garis besar rasanya masih ya nasi campur nggak mungkin rasanya cai kue gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Maksud saya tuh gitu. Maksudnya tuh nasi campur ya maksudnya tuh nasi campur ya maksudnya tuh ya pasti ada daging babi lah, ayam kecap dan sebagainya. Oke, ya sudah gitu. Nggak perlu yang sampai sausnya pakai ini loh, lebih enak loh. Wah, pakai ini loh, lebih enak loh. Kayaknya itu menyusahkan kita gitu loh. Jadi kita tuh jadinya tuh mengeluh gitu kan. Wah, masih enak tuh yang di jalan apa? Masih enak tuh yang di kampung halaman gue. Gimana. Pakai ini loh gini. Kayaknya apa ya? Ya bersyukur aja lah. Bersyukur jadi Anda aja mungkin lah. Lebih ke itu ya, lebih reaksinya sama makanan sekarang itu lebih ke soalnya slow dan arti itu yang penting makan udah, yang penting ya udah rasanya enak gitu ya. Ya masih dapat taste-nya masih ada lah gitu lah ya. Nggak usah terlalu yang terlalu cerewet. Soalnya kalau saya di Jakarta kan misalnya makanan daerah ya Sunda lah, apalah dan sebagainya. Masih banyak kok yang kita juga harus belajar menerima. Maksudnya banyak kok makanan daerah-daerah tuh yang enak-enak juga gitu. Nggak harus selalu yang number one lah, kuntian cek tuh ya nggak usah begitu sih. Oke. Jadi kalau udah ada dapat 2 dukungan. Oke, pertanyaan selanjutnya saya tiba-tiba ingat saya jadi penasaran. Yang selanjutnya saya ingin tanya Parno nih. Ya, Parno, mana Parno? Saya ambil dulu. Woi, tidur kau jawab. Woi, Boa. Ambil lah. Parno. Nah,
Saya tahu makanan enak selain gratis itu makan apa enak aja ini. Makanan lain yang menurut Anda enak itu apa? Anda kan terus terang ya, kita kan tiap kali pulang itu sering makan, sering keluar ya. Tapi saya kayaknya jarang lihat Anda kayak ada spesifik makanan yang Anda pingin makan. Kalau misalnya pulang saya ajak makan, Anda juga nggak tahu mau pergi makan apa, ya kan? Ya. Jadi Anda sebenarnya makan nggak atau makanan apa yang suka gitu? Jawablah, oi. Puro nih, menurut saya sih, soalnya udah jarang keluar makan, Pak. Jadi di rumah banyak masak makanan orang tua, Pak. Nah, kalau misalnya saya bawa orang bukan orang Pontianak ke Pontianak, Anda sebagai orang Pontianak, itu makanan pertama yang Anda rekomendasikan itu apa? Nasi ayam, koipeng. Koipeng ya? Koipeng merek siapa? Afung. Afung juga? Tahu saya. Ada ke boy? Afung Gajah Mada ya, benar? Afung kali. Gajah Mada ya, nggak tahu saya. Atau versi Pasar Tengah. Oh, Pasar Tengah. Oke. Nampak sih udah. Nah, satu lagi yang saya penasaran sama selera makannya itu kita ada itu ya, Pak Dokter ya, Pak Anton ya. Anton. Ada Pak Dokter. Anton. Nah, ini kan menarik ya. Sebenarnya kan kalau dokter itu biasa kan makanya akan milih kan, nggak milih yang banyak micin, banyak minyak babi segala macam. Anton lah, ambil Anton. Ton. Tidur kali. Ton. Woi. Ya. Pak Anton, Pak Dokter. Lagi ada pasien. Iya, halo, sorry. Ya. Nah, ini Pak Dokter saya kan pengen tanya ya, kalau bisa kan setahu saya yang saya kenal itu banyak dokter kan mereka secara makanan lebih ke simple ya, nggak ada ekspektasi khusus segala macam. Jadi kan mereka makanan juga milih-milih kadang ya, jangan terlalu banyak minyak, micin segala macam. Nah, Anda itu kan juga dari Pontianak kan, Anda itu masih ada itu nggak kayak keinginan yang besar untuk makan makanan Pontianak? Oh ya, jelas ada banget, bukan ada lagi. Saya kemana-mana ke setiap daerah itu selalu berusaha untuk mencari makanan Pontianak. Atau kalau paling nggak, kalaupun nggak dapat makanan Pontianak, saya cari yang dekat rasanya dengan rasa Pontianak gitu. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, waktu di Sulawesi Utara itu saya sempat ditugaskan ke Kabupaten Minahasa. Jadi kemudian saya berada di kota kecilnya, kota kecamatan lah gitu. Jadi itu kira-kira masih 2 jam perjalanan darat dari Manado di RSUD. Kemudian sore-sore itu saya jalan-jalan di Langowan, nama kotanya Langowan. Saya lihat ada namanya bakmi Jakarta, New Jakarta waktu itu. Saya datang ke situ, saya pikir boleh nih, daripada saya bosan dengan rasa Manado, coba-coba ini kebetulan kok namanya Jakarta. Saya pengen nyoba bagaimana rasanya orang Jakarta jualan di kota kecamatan di 2 jam jauhnya dari Manado. Saya beli di situ sambil nunggu-nunggu, saya dengar orang bercakap-cakap di situ, penjualnya. Ternyata mereka ngobrolnya dalam bahasa Ke Konghaboy. Bahasa Ke Singkawang waktu itu. Jadi ternyata 2 jam dari Manado, 2 jam perjalanan darat dari Manado, ternyata yang jualan Chinese food adalah orang Singkawang. Dan kalau saya turun lagi ke kota Tomohon itu 1 jam perjalanan darat dari Manado. Di situ kalau Tomohon itu kota kecil juga, mungkin kurang lebih seperti Singkawang. Jalan rayanya cuma 1 saja, dan sepanjang jalan raya itu banyak juga orang jualan Chinese food, karena orang Minahasa kan makanannya juga babi, Mbak. Nah, di sepanjang jalan raya itu kita bisa temukan banyak kedai Chinese food. Kalau kita masuki rata-rata, selalu orang di sana penjualnya bisa ngomong bahasa Singkawang.
Oke. Jadi yang jualan mungkin bisa ada 10 kios di sana di Kota Tomohon itu. Dan yang jualan Chinese food itu rata-rata orang Singkawang. Jadi Anda setuju nggak sama Anthony? Yang dia bilang rasanya udah nggak enak. Yang enak itu cuma karena nostalgia aja. Saya rasa sih, kalau saya pribadi sih, bukan karena nostalgia saja, tapi memang rasanya enak. Dan teman-teman yang dari luar kota kalau datang ke Pontianak, mereka taunya juga, oh ini mesti makan ini. Kalau makanan favoritnya apa? Makanan favoritnya apa? Yang sering dicari itu bakmi kepiting memang. Bakmi kepiting ya? Iya ya. Ya bakmi kepiting yang apa namanya nasi campur. Oke. Bakmi kepiting bisa sama Song sekarang ya. Kalau malam ini pesan lewat sini diskon 5% ya Song. Oh iya. Oke. Makasih ya Dok. Iya, makasih. Ada yang mau kasih cerita, pandangan, pendapat sebelum kita selesai? Coba saya tanya. Saya lihat ada yang baru. Oh, ada Ani Japri ya. Mana Ani Japri? Halo. Hidup kali ya. Oh, ada. Ya. Nah, ini saya menarik. Saya ingin tanya juga, terutama yang udah lama nggak di Pontianak. Nah, Anda kan udah di Jakarta udah lama kan. Nah, itu Anda setuju yang mana? Enak karena rasa atau enak karena nostalgia? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Iya. Oke, jadi lebih ke enak, terus dalam waktu yang sama juga memberikan nostalgia ya, gitu. Iya. Memang nggak semua, maksudnya kayak semua kedai yang kita pernah makan di Pontianak itu masih menjaga rasa. Kadang ada yang rasanya udah beda. Kayak yang tadi disebutin mungkin udah pindah ke tangan yang penerusnya, mungkin ada resepnya yang berubah atau gimana. Tapi tetap masih oke. Kalau saya makannya nggak terlalu milih banget kan. Selama rasanya masih oke ya nggak masalah. Gitu. Seminggu makan berapa kali makanan Pontianak? Kalau di Pontianak? Enggak. Seminggu biasa rata-rata makan berapa kali makanan Pontianak? Kayak nasi campur, bakmi, cai kue, atau apalah segala macam. Selama di rantau ya? Iya dong. Kalau pas ini aja, kalau pas bisa keluar, terus kadang kalau lagi pengen bisa, kalau sekarang kan lagi pandemi gini, ya mau nggak mau ya grab food. Itu sering juga. Yang sering dipesan itu apa? Saya lebih suka kayak cemilan gitu deh. Kadang pesan kayak tausuan gitu-gitu. Tausuan ya? Iya. Tausuan. Sama saya punya temen di sini kan mereka ada yang dari Jambi sebagainya, mereka suka sih. Apalagi ada yang pernah ke Pontianak juga kan tugas. Di sana dia bilang suka banget dengan bubur ikannya kita. Bubur ikan ahin yang di situ ya. Iya, Mel. Di mana itu? Lupa ya, yang samping kelenteng itu ya. Iya. Yang di situ dia suka banget. Terus Siobi suka. Iya, Gang Warung. Siobi suka. Terus Cohuntionya juga suka. Jadi mungkin juga makanannya similar kali ya. Saya juga belum pernah ke Jambi. Dia suka makanannya. Kalau nasi campur dia kurang suka. Sama teman di sini ada yang khas juga kalau saya pulang Pontianak suka banget nitip kopi aming. Padahal di sini udah ada kopi aming, tapi kata mereka tetap rasanya beda kalau nitip langsung dari Pontianak. Oke, mungkin next saya tanya ke itu ya, manajernya Aming aja ya. Kopi Aming di Jogja juga ada. Oh iya, ada. Iya, tapi suka pada nitip. Saya nggak mau ditutupin kalau kopi Aming itu ke Sleman City Hall aja ada kopi Aming, saya bilang. Oke, saya pengen tanya sama Gunawan, Galaxy S8 ya. Yang Mia Galaxy apa? Wow lah. Menurut jadi Anda kan manajer kopi Aming kan. Jadi kalau saya perhatikan itu kopi Aming kan lama-lama udah jadi kayak apa ya? Jadi kayak ikonik
untuk representasikan Pontianak. Menurut Anda itu setuju nggak? Atau Anda lihatnya tuh udah sampai di sana atau masih masih dalam proses? Menurut saya sih udah sampai di sana sih. Udah sampai Soalnya sana. Kebanyakan yang ke Pontianak itu dari kopi Aming. Jadi kalau menurut Anda itu kalau let's say orang ke Pontianak cari kopi Aming. Kalau dari pendapat Anda itu orang ke kopi Aming itu karena rasanya yang unik atau karena gimmick yang sudah dibangun. Saya katakan kan Aming pernah dikunjungi Jokowi lah, pejabat segala macam. Itu menurut Anda itu kalau dibandingkan gimmick sama rasa itu lebih banyak yang mana? Kira-kira orang ke sana. Hati-hati jawab. Mungkin rasa. Rasa ya? Iya. Benar lah. Oke. Edi, ada sesuatu kebanggaan pada diriku sendiri secara personal sebagai orang Pontianak ketika kopi Aming itu ada di Jogja. Oke. Ada di Jogja. Itu yang temanku SMP pada nggak percaya lagi nih, gue liatin orangnya, dia bilang gitu. Itu teman sekolah saya, dia bilang gitu. Ada kebanggaan ketika orang lain ya, orang luar Pontianak yang begitu menyenangi atau menyukai salah satu masakan atau ciri khas, nggak hanya Chinese food, tapi segala macam yang berasal dari Pontianak misalnya, dari Kalbar ya, garis bawah begitu, karena mungkin seperti pengkang lah, apalah seperti itu. Ada yang senang dan itu merupakan kebanggaan kalau menurutku secara pribadi ya. Senang gitu. Senang kok masakan ini. Senang kok masakan ini. Ya jadi ya senang dengar orang itu, walaupun saya secara pribadi saya tadi sebenarnya Helen tadi memberikan masalah masakan gini-gini ya. Tadi kan saya sudah bilang di awal bahwa masalah enak dan tidak enak itu kembali ke lidah kita masing-masing sebenarnya. Mungkin kita suka dengan kue tiaw KCKT yang si A, tapi ada juga yang suka KCKT-nya si B misalnya, seperti itu. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa ini nih yang paling enak ini. Kita nggak bisa berkeras seperti itu gitu. Kenapa? Karena masing-masing koki saya bilang pasti punya ciri dan taste sendiri. Seperti tadi si CP bilang benar. Ini pasti ada cirinya. Kalau si ini masaknya begini, si itu masaknya begitu. Jadi enak itu sebenarnya akan kembali ke lidah kita masing-masing. Tapi kalau saya bilang masakan Kalimantan, terutama Chinese food ya, dan yang lainnya itu enak. Itu aja. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu aja ya, saya anggap itu mungkin sebagai kata penutup boleh ya. Jadi nanti saya dari narasumber kan dari tadi kan dari narasumber udah kasih pandangan masing-masing, terus juga dari peserta penonton juga banyak kasih pendapat cerita masing-masing. Saya ingin narasumber kasih untuk talkshow malam ini kira-kira yang didapat itu apa, dan menurut Anda itu apa yang Anda dapat dari pendapat, dari komentar dari narasumber lain sama peserta itu, kira-kira menurut Anda itu merubah nggak pemikiran Anda? Dan menurut Anda itu nanti ke depannya itu nilai value dari makanan ini bakal gimana dari Pontianak? Apakah saya kasih contoh, apakah nanti bisa diambil alih oleh Singkawang? Saya pernah banyak kasus ya. Ketika saya bilang saya dari Pontianak, orang tuh banyak ceritanya soal makanan Singkawang instead of Pontianak. Itu yang sering saya alami. Oke. Jadi saya mungkin minta pendapatnya dari Pak Antoni dulu. Jadi pertanyaan itu apa Pontianak bisa taken over by Singkawang gitu ya? Enggak, itu kan pandangan, itu cuma contoh dari saya. I mean dari dari apa yang kita diskusi malam ini, dari pendapat yang boleh dibilang Anda kan malam ini cuma dapat yang setuju sama Anda, kira-kira itu kan cuma kayak Helen dan Wiwi aja. Yang lain kan lebih merasa ini benar-benar enak nih, ya kan? Itu bisa convincing nggak buat Anda? Ya saya rasa pada akhirnya makanan Pontianak ya, terutama kalau Anda udah keluar dari Pontianak dan Anda juga ada travel ya. Eventually ketika Anda melihat kembali Pontianak, yang Pontianak itu cuma bagian dari Indonesia gitu. Ya, intinya makanan Pontianak
ada yang enak, tapi kalau kita lihat, saya pribadi kembali ya, itu saya lihat secara keseluruhan. Misalnya saya ke Batam gitu, yang saya cari belum tentu makanan Ponti gitu loh. Saya cari biasa kalau saya nyebrang ke Batam, saya cari lontong, saya cari nasi padang sederhana gitu loh. Lontong apa? Yang saya tidak salah. Okay. Sorry. Ya, jadi pada akhirnya yang saya kangen itu secara keseluruhan makanan Indo. Dan makanan Ponti itu cuma salah satunya dan nggak banyak. Kalau saya pulang Jakarta, itu yang saya cari cuma nasi campur alu. Yang lain saya nggak begitu masalah gitu loh. Nggak begitu. Bakmi alit ada dong. Bakmi alit itu jauh. Bakmi alit jauh, tapi itu juga jauh dari Jakarta gitu loh. Jadi yang bakmi alit oke. Itu karena dia bisa kirim ke Singapura dan rasanya memang ya itu image masa kecil yang ada tuh ke bawah gitu loh. Oke. Ya, jadi overall saya pikir makanan Ponti oke, tapi tidak sampai sesuatu yang bisa saya promosikan ke orang gitu. Enggak. Oke, but it's not wow gitu ya. Ya. Oke. Mungkin saya ke Pak Hari. Bisa kasih kesimpulan atau take away mana pendapatnya setelah kita dengar banyak komentar ataupun cerita pengalaman dari teman yang lain. Menurut Anda gimana? Menurut saya itu kembali ke masing-masing ya. Jadi menurut Anthony tak enak, ya udah tak enak. Kalau yang lain itu emang lidahnya mungkin lidah Pontianak ya, jadi tetap enak untuk masakan Pontianak. Seperti saya kalau keluar ke Jakarta gitu lebih memilih ke makan Pontianak sih. Oke. Jadi menurut Anda micin atau minyak babi sekarang? Dua-duanya. Dua-duanya sekarang ada minyak babi ya. Itu saya juga baru tahu ternyata minyak babi pengaruh. Saya nggak tahu soalnya. Jadi CP ya. Ya tesnya beda. Jadi dari CP ada sepatah dua kata wrap up. Seperti kata Wiwi, saya setuju juga ya tentang kecap. Kecap itu banyak banget merek beda-beda bisa beda rasa juga. Itu sangat menentukan juga untuk di makanan. Oke. Ya yuk, terakhir singkat aja kan. Singkat. Kalau gini, kalau saya gini, masakan Pontianak saya sebenarnya tidak perlu harus kita promosikan, orang sudah tahu sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Menurut saya, karena ketika saya ngomong Pontianak, orang-orang pasti wah ininya enak, wah enak. Bagi saya itu hal yang membanggakan secara pribadi, karena saya asal dari sana dan oh ya udah pernah makan ya, iya aku gini. Ya udah dari cerita tersebut aku udah berkesimpulan bahwa masakan Pontianak itu cukup dikenal, walaupun mungkin yang tadi Anthony bilang nggak seperti yang wow banget mungkin ya, tapi ternyata orang lidah Jawa juga masih bisa merasakan kekhasan masakan Kalimantan atau masakan Chinese food terutama itu. Dan kalaupun misalnya tadi yang ada embel-embel mungkin ada tambahan babi dan micin dan segala macam, ya itu ada benernya juga karena hekeng yang ada minyak babinya dengan hekeng yang tidak ada minyak babinya itu rasanya beda. Dan itu adalah ciri kalau menurut saya ketika orang bikin atau seorang Chinese food ya, masakan Chinese yang tidak menggunakan minyak babi itu menurut saya itu pasti rasanya akan lain dan tidak akan enak di mulut untuk saya. Tidak 100% enak gitu. Tapi ya itu tadi kembali ke masakan Pontianak yang akan dikenal oleh orang luar, saya rasa pasti orang luar tahu lah, yang sudah pernah merasakan dan merasakan enak pasti akan membincangkan itu. Oke. Oke, jadi untuk menutup saya mungkin bisa narik ke 4 poin kesimpulan dari yang kita bahas malam ini. Jadi kan
dari topiknya kita malam ini bahas makanan Pontianak enak karena rasa atau karena nostalgia. Jadi dari tadi sharing pendapat dan komentar tadi, sebenarnya saya menarik lagi ada 2 poin lagi sebenarnya. Satu lagi itu lebih ke masalah value. Jadi sebenarnya untuk beberapa teman tertentu mereka merasa makanan Pontianak dengan nama Pontianak itu juga bisa jadi daya jual. Sepertinya contoh asong ya. Terus poin keempat itu sebenarnya juga ke masalah at the end of the day makanan enak itu juga tergantung masalah kokinya siapa ya. Seperti tadi ada Hendra, ada siapa yang komentar setelah turun pindah ke generasi berikutnya rasanya juga udah beda gitu kan. Nah itu mungkin menurut saya tuh ada 4 poin penting yang bisa ditangkap dari diskusi malam ini ya. Jadi rasa enak karena minyak babi, cuka, micin, dan lain-lain. Dan yang kedua nostalgia, which is menurut saya juga percaya nostalgia. Soalnya semakin kita ada emotional connection sama makanan itu lebih ke rasanya lebih enak pastinya. Yang ketiga masalah value. Yang keempat, masalah kokinya juga. Oke. Jadi, jadi udah ya? Selesai ya? Atau ada mau yang nambah lagi? Nggak ada. Kalau saya sih nggak ada. Nggak ada ya? Itu yang makanannya yang ada yang bisa dikirim ke Jogja, tolong info saya ya. Oh, itu narasumbernya nggak ada malam ini. Tapi kalau menurut saya pribadi, mungkin saya cerita satu sebelum selesai, tutup cepat aja ya. Jadi menurut saya makanan Ponti enak apa enggak, itu sebenarnya menurut saya itu masalahnya dari ingredient, dari bahan yang dipakai. Saya kasih contoh kue tiaw. Jadi kue tiaw saya udah lama nggak makan kue tiaw Pontianak. Kenapa? Karena menurut saya kue tiaw Pontianak tuh beda. Kenapa beda ya? Saya teliti ternyata beras yang dipakai itu kualitasnya beda. Jadi saya bandingkan yang di Hong Kong. Saya kasih contoh actual. Saya banyak teman dari Indonesia. Tiap kali mereka ke Hong Kong, mereka selalu bilang, oh beras Hong Kong enak. Beras Hong Kong nasinya lebih enak. Tapi basically berasnya pasti tetap impor dari Thailand segala macam. Jadi mereka bikin kue tiawnya juga dari beras yang sama. Jadi pas saya pulang Pontianak, saya makan kue tiawnya kok beda. Nah itu mungkin juga pengaruh dari ingredient bahan yang dipakai. Sama kecap juga sama. Saya bercerita pernah ada orang Pontianak kebetulan Chinese dan dia tinggal di aku lupa namanya, Paris 2, tinggal di Paris 2. Dia buka warung kue tiaw loh di sini, warung kue tiaw dan capcay. Tapi akhirnya warung itu tutup ya, gara-gara dia kue tiaw dia import dari Pontianak. Kemudian dia berusaha untuk cari koki yang dia ajarin untuk masak kue tiaw itu. Awal-awal makan nih ada correction kurang apa gitu ya. Dan akhirnya dia sendiri yang harus masak. Jadi dia nggak bisa menemukan istilahnya sous chef untuk bantu dia masak gitu loh. Jadi dia sendiri yang masak, akhirnya lama-lama mungkin karena dia kelelahan ya, jadi dia nggak bisa handle sendiri, akhirnya warung itu tutup. Sayang sekali, sebenarnya lumayan sih, karena kue tiawnya itu dia bawa dari Pontianak, kemudian jualan-jualan di dalamnya tuh yang seperti sari kacang hijau dan segala macam itu dia berusaha untuk hadirkan di situ gitu loh. Sebenarnya enak ya menurut saya, cuma ya itu mungkin tidak konsisten untuk mencari yang bantu dia, jadinya nggak bisa jalan. Jadi jadi pas Mulyadi baru join ya, jadi pas juga kita selesai aja ya. Kita juga lihat teman-teman juga udah pada ngantuk. Jadi ya terima kasih Mulyadi udah join. Ikut Anda, acaranya selesai. Penutup ya. Ya silahkan ditutup. Dia datang sebagai penutup. Kalau acara makan-makan harusnya dia datang sebagai yang tukang bayar ya. Pimpin doa. Pimpin doa. Ya. Oke. Teman-teman terima kasih. Jadi terima kasih ya yang udah join malam ini, yang udah kasih komentar, cerita. Jadi kita tunggu moderatornya minggu depan atau kapan ada topik baru. Oke, good evening everybody. Selamat malam ya. Terima kasih teman-teman ya, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Dadah.